Selamat datang di segmen edisi cerita malam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gunakan headset kamu untuk merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Jadi sesuai dengan yang gue janjikan ke kalian, gue bakal lanjutin segmen edisi cerita malam di mana gue mengalami paranormal experience yang kedua kalinya di Jerman. Tepatnya di tempat gue tinggal. Jadi ini ceritanya. So kalau bisa gue kasih gambaran dikit ya teman-teman, bisa dikatakan gue itu tinggal di salah satu mes khusus untuk karyawan yang bekerja di hotel tempat gue bekerja. Ya, hotel ini dengan mes gue tinggal terpaut jarak sekitar 500 sampai 600 meter gitu. Dan mes gue ini bentuknya bangunan bertingkat 2. Dan gue tinggal di kamar nomor 2 di lantai pertama. Dan setiap kamar di mes ini menghadap ke jalanan utama. Jadi kebayang lah ya bentuk mesnya gimana. Nah, gue tuh tinggal di satu kamar yang menurut gue lumayan gede sih. Dan kebetulan, gue tinggal gak sendirian. Gue tinggal bareng temen gue yang asalnya juga dari Tangerang. Namanya Christopher. Tapi kita bisa panggil dia CH karena gue kebiasaan manggil dia CH. Jadi gue pengen gambarin tata letak kasur kita. Kebetulan kasur gue itu mepet banget sama tembok. Sementara kasur CH ini dekat dengan toilet dan pintu keluar masuk. Jadi pada satu waktu, gue lupa tepatnya bulan apa, tapi antara bulan Desember atau Januari gitu. Jadi dia dapat 3 hari libur. Dan dia memutuskan untuk pergi ke Belanda untuk ketemu sama temannya di sana. Ya, dia beli tiket bis keberangkatan malam gitulah, jam 12. Karena niatnya sampai Belanda tuh gak terlalu siang. Karena kan perjalanan dari Jerman ke Belanda itu kurang lebih sekitar 8-9 jam gitu. Nah, ya udah. Si CH akhirnya pamitan terus cabut ke halte bis jam 10 malam. Dan di saat itu gue lagi nonton film Conjuring. Itu gue inget banget. Ya niatnya sih nonton malam-malam tuh supaya berasa gitu horor atmosfernya. Jadi ya udah. Akhirnya gue sendirian tuh di kamar. Nah, saat filmnya udah mau selesai, jadi masuk bagian kredit film gitu, ya gue lepas dong headset gue. Tadi kan gue sempat bilang kalau kasur gue itu mepet banget sama tembok. Nah, saat gue lepas headset, dari arah tembok sebelah kiri itu ada yang ngomong, "Hai." Itu gue bener-bener kaget. Langsung gue bangun, duduk gitu di kasur dan gue cepet-cepet nyalain lampu kamar. Dan gue ngebatin, anjing siapa tuh? Secara gue sendirian di kamar, gak ada orang lain dan suara itu berasal dari tembok gitu. Kebayang gak sih? Kayak lu lagi sendiri nih. Terus ada suara dari tembok nyapa lu, "Hai," gitu. Ya sekitar 4 menit kemudian, gue dapet chat dari temen sekamar gue, si CH. Katanya kalau dia gak bisa naik bis, karena dia gak bawa paspor. Jadi terpaksa dia balik dulu ke rumah, dan nanti paginya dia lanjut lagi berangkat. Ya akhirnya disitu gue lega gitu. Sekitar jam 12:30 dini hari, ada yang ngetok-ngetok jendela gue. Ya udah, dengan perasaan santai, akhirnya gue buka tuh pintunya. Karena kan gue kira si CH udah di depan rumah gitu loh. Dan pada saat gue buka, gue gak ngelihat ada orang di depan tempat tinggal gue. Pada saat itu gue tutup pintunya cepet-cepet dan gue kunci. Dan gila di situ gue bener-bener lemes banget. Ya udah gue akhirnya di kasur, duduk gitu sandaran sambil pakai selimut, tutupin seluruh badan sampai kepala gitu. Dan gak lama kemudian datang lagi tuh ketukan kedua. Kali ini ada yang nyebut nama gue, J. Ya gue diemin aja tuh. Sampai akhirnya ada chat masuk.
ternyata dari si CH. Wih Ji, gue di depan pintu nih, bukain dong. Ya udah, akhirnya dengan perasaan masih was-was gitu kan, gue bukain. Tapi ya ternyata akhirnya lega juga, karena ternyata beneran si CH gitu. Di saat itu dia lihat muka gue, terus dia nanya, kenapa lu? Kayak abis lihat setan aja. Ya dengan nada bercanda gitu. Di situ gue masih belum cerita ke CH. Gue tunggu dia selesai beres-beres dulu, baru akhirnya gue cerita apa yang barusan gue alamin. Di situ dia kelihatan percaya nggak percaya gitu sih mukanya. Cuma bagi gue bodo amat sih, karena yang penting udah ada temen dan gue bisa tidur malam itu. Jadi ya udah, gue nggak terlalu mikirin apa yang barusan gue alamin. Sebenarnya gue juga nggak heran sih kenapa gue digangguin. Karena baru beberapa hari ini saat gue bikin segmen edisi cerita malam, gue baru kepikiran. Saat gue masih di Indonesia itu, gue sempat bikin short horror movie gitu bareng teman-teman tongkrongan gue. Dan dengan tolol dan sok ngidenya gue sempat manjat-manjat pohon tua di rumah gue itu untuk dapetin angle bagus. Dan di situ ya kita nemuin ada beberapa footage yang aneh gitulah. Nah sejak saat itu gue selalu digangguin. Tapi mungkin bakal gue share ke kalian di next video kali ya. Jadi stay tune terus di channel gue ini di segmen edisi cerita malam. Dan untuk kalian yang mungkin belum subscribe, gue ingetin lagi nih, kalau subscribe itu gratis dan gak dipungut biaya apapun. Dan kalau kalian subscribe, kalian akan dinotifikasi kalau gue upload video-video baru sehingga kalian gak ketinggalan gitu. Jadi sampai situ aja guys. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan kita ketemu di next video lagi. Stay safe, stay healthy, and ciao. Kamu punya pengalaman horor? Kirimkan ceritamu ke alamat berikut, berupa audio atau tulisan. Sertakan juga nama kamu, judul cerita, dan Instagram kamu.